Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alis Quratul Aini. Di sini saya akan membacakan materi kelompok 7, yaitu tentang pembangunan ekonomi daerah. Pengertian pembangunan ekonomi daerah yaitu suatu proses di mana pemerintahan daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dan wilayah tersebut. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah itu ada empat. Yang pertama dari teori ekonomi neoklasik, teori basis ekonomi atau economic basis teori. Yang ketiga lokasi, yang terakhir yaitu kausai kumulatif. Permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan pembangunan berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia atau SDM, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Secara umum, permasalahan pembangunan ekonomi yang sering dialami yaitu kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, tingginya angka pertumbuhan penduduk, dan hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat yang belum merata yang merupakan penghambat proses pembangunan ekonomi. Dan saya akan sedikit menjelaskan tentang masalah kemiskinan dalam pembangunan ekonomi daerah. 1. Kemiskinan menurut Herlan Firmansyah menyatakan bahwa kemiskinan seringkali menjadi masalah yang tidak pernah diselesaikan atau terselesaikan dalam suatu tahapan pembangunan ekonomi negara. Hal tersebut diakibatkan adanya siklus yang terjadi secara berulang dan sulit diselesaikan. Yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran menurut Edi Hermansyah menyatakan bahwa masalah pengangguran telah menjadi yang begitu menakutkan. Pada dasarnya tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang akan dicapai. Yang ketiga, ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Masalah kemiskinan seringkali dihubungkan dengan masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus tidak selalu dapat mengurai tingkat kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi positif dengan distribusi pendapatan. Ketimpangan dalam disebabkan oleh ketidakmerataan sumber daya alam atau SDM. Menurut Leni Permana. Dan ketimpangan dalam distribusi ini sering terjadi karena keahlian, bakat, dan kapital. Yang keempat, tingginya angka pertumbuhan penduduk. Yang terakhir yaitu tingginya angka pertumbuhan penduduk. Tinggi angka pertumbuhan penduduk disebabkan karena tingginya angka kelahiran yang di suatu negara tersebut. Tingginya angka kelahiran disebabkan oleh banyaknya atau maraknya pernikahan dini pada saat ini. Jadi akan meningkatkan
angka pertumbuhan penduduk di suatu negara tersebut. Baik, materi yang selanjutnya yaitu strategi pembangunan daerah. Dalam pembangunan ekonomi itu akan berhasil apabila mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha baik secara individu maupun kelompok. Di sini Lincoln Arshad mendeskripsikan strategi pembangunan ekonomi daerah itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Di antaranya yang pertama itu strategi pengembangan fisik. Dalam strategi ini, melalui pembangunan program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha daerah. Tujuan adanya strategi pembangunan fisik ini yaitu untuk menciptakan identitas masyarakat dan memperbaiki daya tarik pusat kota dalam upaya menciptakan atau memperbaiki dunia usaha daerah. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, itu perlu adanya alat-alat pendukung seperti pembuatan bank tanah, pengendalian perencanaan dan pembangunan, penataan kota, pengaturan tata ruang, penyediaan perumahan dan permukiman, serta menyediakan infrastruktur. Kemudian, strategi yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan dunia usaha. Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreativitas, atau daya tahan kegiatan ekonomi dunia usaha adalah cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, itu juga ada alat pendukungnya, seperti penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha melalui peraturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang bersamaan mencegah penurunan kualitas lingkungan. Alat yang selanjutnya yaitu pembuatan informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan perizinan dan informasi rencana pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, yaitu pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil. Mengapa harus ada pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil? Itu karena usaha kecil perannya sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan memajukan kewirausahaan. Selanjutnya, perlu adanya pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor serta sikap kooperatif sesama pelaku bisnis. Dan yang terakhir, itu perlu adanya pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan atau leadbank. Kemudian strategi yang ketiga itu ada strategi pengembangan sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan. Nah, pengembangan kualitas sumber daya manusia itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pelatihan dengan sistem customized training atau sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan si pemberi kerja. Dan ada juga pembuatan bank keahlian, yakni bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan latar belakang seseorang yang sedang mencari pekerjaan dan mendukung bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di daerah. Kemudian, strategi yang terakhir itu ada strategi pengembangan masyarakat. Strategi pengembangan masyarakat ini bertujuan untuk menciptakan manfaat sosial seperti halnya dengan menciptakan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh keuntungan dari usahanya.
Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah itu mempunyai peran strategis dalam perekonomian suatu negara, baik sebagai pelaku maupun sebagai fasilitator. Melalui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sektor publik, pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan jalan melakukan investasi, menarik investasi, mendorong perkembangan teknologi, dan menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh bursa tenaga kerja. Nah, pembangunan ekonomi nasional itu harus menuju ke arah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga pembangunan ekonomi tidak hanya berpusat pada perkotaan atau di pusat saja, tetapi lambat laun dapat memperluas tujuan pembangunan sampai ke daerah-daerah atau kabupaten maupun kota. Nah, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu, pemerintah harus mulai melakukan pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan masalah alokasi sumber daya yang dimiliki. Mengapa harus sumber daya? Sumber daya itu diperlukan sebagai faktor produksi yang penting seperti tenaga kerja atau sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga modal. Karena menurut teori ekonomi, faktor produksi itu sangat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini menurut Lincoln Arshad, itu terdapat 4 peran yang dapat diambil pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah. 4 peran tersebut yaitu yang pertama itu entrepreneur, merupakan suatu tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Jadi pemerintah daerah itu harus mampu mengelola aset-aset pemerintah dengan lebih baik dan ekonomis, sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. Nah, kemudian peran yang kedua itu sebagai koordinator, yakni bertindak sebagai koordinator dalam menetapkan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Dan yang ketiga itu pemerintah berperan sebagai fasilitator, yakni berperan dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal atau perilaku atau budaya masyarakat di daerahnya, supaya proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta peraturan penetapan tata ruang daerah atau zoning itu dapat berjalan dengan cepat dan lebih baik. Kemudian yang keempat yaitu stimulator, yakni berperan dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada itu tetap eksis berada di daerah tersebut. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.